Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan pembahasan kita, terutama pembahasan mengenal tentang perjalanan dari mazhab yang setiap hari kita pakai, yaitu perjalanan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yaitu pada sesi kali ini kita masih melanjutkan siapakah ulama-ulama, siapakah para a'immah yang beliau ini mengumpulkan antara dua corak besar yang ada di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana dua corak itu terjadi pada kisaran waktu 300 Hijriah sampai tahun 400 sekian Hijriah. Dari corak yang muncul di tahun-tahun tersebut muncul corak Khurasaniyin dan juga corak Iraqiyin. Setelah kemunculan dua corak ini yang memiliki ciri khas masing-masing, muncullah beberapa ulama di hari-hari berikutnya yang menggabungkan dua riwayat dari dua thariqah tersebut. Setelah kemarin kita membahas siapakah ulama-ulama diantaranya, yaitu Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pada kesempatan kali ini yang akan kita baca dan kita bahas bersama adalah beliau seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Mutawalli. Bagi antum semuanya, para pemirsa yang biasa membaca kitab Kifayatul Akhyar atau biasa membaca kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi atau membaca kitab Al-Majmu' milik Imam Nawawi atau kitab-kitabnya Imam Subki, antum pasti tidak akan asing dengan penyebutan Qala Al-Mutawalli. Qala Al-Mutawalli. Berkali-kali kitab Kifayatul Akhyar senantiasa memunculkan nama Al-Imam Al-Mutawalli dalam kitab tersebut. Atau barangkali juga dalam kitab seperti Raudhatut Thalibin, kitab seperti Al-Majmu' atau kitab-kitab fikih yang lainnya, kita tidak asing dengan penyebutan kitab Tatimmah sebagai referensi pengambilan keterangan. Qala fit Tatimmah, berkata di dalam kitab At-Tatimmah. Siapakah sebenarnya penulis kitab Tatimmah tersebut? Yaitu tidak lain tidak bukan, penulis kitab Tatimmah itu adalah Al-Imam Al-Mutawalli. Sehingga memang sosok figur seorang yang alim alamah, sosok figur ulama yang al-bahru al-fahamah, beliau memiliki keluasan ilmu yang luar biasa di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Mutawalli memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, kedudukan yang sangat sentral sekali di dalam merumuskan dan meriwayatkan qaul-qaul atau pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama-ulama kalangan Syafi'iyah. Kira-kira siapakah nama asli dari Al-Imam Al-Mutawalli ini? Karena kita hanya sering mendengarkan kitab nama beliau dengan sebutan Al-Mutawalli, atau kita hanya sering mendengar kitab terkenal beliau, kitab tulisan beliau yang banyak dikutip, yaitu kitab Tatimmah. Nama beliau adalah Al-Imam Abdurrahman bin Ma'mun. Nama asli beliau adalah Abdurrahman dan beliau memiliki ayah yang bernama Ma'mun. Beliau memiliki kakek yang bernama Ali. Sehingga kalau ditulis lengkap, beliau bernama Al-Imam Abdurrahman bin Ma'mun bin Ali. Dan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab bahwa sebelum menyebutkan nama beliau, di depan pasti ada julukannya. Dan kebetulan beliau ini memiliki julukan yaitu Abu Sa'id. Sehingga kalau ditulis atau dibaca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma'mun bin Ali Al-Mutawalli. Al-Imam Abdurrahman bin Ma'mun bin Ali Al-Mutawalli ini merupakan ulama kelahiran tahun 427 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Sehingga kalau dihitung antara dua tahun tersebut, kelahiran dan kewafatan beliau,
tercatat beliau hidup di alam dunia ini selama 51 tahun. Beliau dalam usia yang singkat seperti itu, hanya 51 tahun beliau hidup di alam dunia ini, memiliki dedikasi dan kontribusi yang luar biasa terhadap mazhab al-Imam Syafi'i. Bahkan kemudian apa yang menjadi keilmuan-keilmuan beliau menjadi referensi untuk para ulama-ulama yang muncul di masa-masa beliau dan juga para ulama yang muncul di masa-masa berikutnya. Sangat banyak sekali dari para a'immah, para ulama yang bermunculan di masa-masa berikutnya, mulai dari tahun 500 Hijriah, 600 Hijriah, 700 Hijriah, bahkan sampai hari ini pun beliau-beliau para ulama ini mengambil referensi dari perkataan dan rumusan-rumusan al-Imam Al-Mutawalli. Beliau Al-Imam Al-Mutawalli ini belajar kepada beberapa ulama-ulama besar. Namun dari sekian banyak guru-guru beliau, ada setidaknya 3 guru utama yang menjadi pegangan di dalam pemikiran dan juga pemahaman dari Al-Imam Al-Mutawalli ini. Yang pertama yaitu beliau memiliki guru yang sangat dijadikan pijakan oleh beliau, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Husain. Beliau berguru, menyantri kepada Al-Qadhi Husain, yang mana Al-Imam Qadhi Husain ini juga merupakan ulama yang sangat memiliki kontribusi besar terhadap mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya kemudian guru kedua yang menjadi pijakan utama dan pegangan hidup dalam perjalanan Al-Imam Al-Mutawalli adalah beliau Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Abiwardi, seorang ulama yang berada di daerah Bukhara. Ya, ulama dari daerah Bukhara ini, beliau kemudian menjadi guru, sekaligus juga bukan sekedar guru, tapi menjadi pegangan utama dari sekian banyak guru-guru dari Al-Imam Al-Mutawalli, yaitu beliau Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Abiwardi. Berikutnya yang ketiga, yang menjadi pegangan utama di dalam perjalanan keilmuan Al-Imam Al-Mutawalli adalah beliau Al-Imam Al-Furani. Yang mana Al-Imam Al-Furani ini sendiri merupakan ulama besar di abad-abad ke-4 Hijriah yang menjadi pegangan oleh beliau Al-Imam Al-Mutawalli. 3 ulama inilah yang kemudian memiliki pengaruh besar, memiliki peran yang besar terhadap pemikiran dan juga rumusan-rumusan yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Al-Mutawalli. Hingga kemudian ketika Al-Imam Al-Mutawalli ini menimba ilmu, belajar ilmu terutama dalam bidang usul fikih dan juga ilmu fikih kepada 3 ulama ini, hingga kemudian beliau memiliki nama yang besar dan dikenal secara luas oleh masyarakat Islam, bahkan oleh para ulama-ulama yang hidup sezaman dan semasa dengan Al-Imam Al-Mutawalli. Dikisahkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra tentang beberapa karya tulis dari Al-Imam Al-Mutawalli, yang kemudian karya-karya tulis ini menjadi referensi-referensi utama di dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Di antaranya yaitu adalah yang pertama kitab At-Tatimmah. Kitab Tatimah ini merupakan rujukan utama di dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah syarah dari kitab yaitu kitab Al-Hudud, yang mana kitab Hudud ini beliau mengambil dari tulisan guru beliau yaitu Al-Imam Al-Furani ketika beliau menulis kitab Al-Ibanah, lalu kemudian disyarahi oleh murid beliau yaitu Imam Al-Mutawalli, hingga kemudian kitab ini dikenal dengan sebutan kitab Al-Hudud. Berikutnya juga beliau punya satu karya tulis ilmiah yang mana karya tulis ini fokus kepada ilmu faraid atau ilmu mawaris, yang kemudian kitab faraid dari tulisan Imam Al-Mutawalli ini dikenal dengan sebutan kitab Al-Mukhtasar atau kadang disebut juga dengan Mukhtasar fil Faraid. Berikutnya kemudian tentang satu kitab khusus yang mana dalam kitab ini membahas tentang khilafiyah dari ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang tersebar dan juga menjadi karya tulis ilmiah dari Al-Imam Al-Mutawalli. Itu pembahasan tentang keilmuan fikih dan juga ilmu usul fikih dari Al-Imam Al-Mutawalli. Dalam masalah bidang ilmu hadis, beliau Al-Imam Al-Mutawalli ini adalah murid utama
dari Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Kita sebagai para kalangan santri atau para masyarakat muslim yang ada di Indonesia tidak asing dengan kitab yang berjudul Risalatul Qushairiyah. Yang mana kitab Risalatul Qushairiyah ini ditulis oleh beliau Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Sosok penulis kitab Risalatul Qushairiyah adalah guru dari Al-Imam Al-Mutawalli. Yang mana Al-Imam Al-Mutawalli ini merupakan sosok murid dari Imam Abul Qasim Al-Qushairi yang mumpuni dan juga memiliki nama besar di hati gurunya dalam bidang ilmu hadis. Banyak riwayat-riwayat hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Mutawalli itu semuanya bersumber dan mengambil riwayatnya, mengambil sanadnya dari guru beliau yaitu yang bernama Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Dan beberapa ulama-ulama yang lain diantaranya juga Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni dan juga Al-Imam Abul Husain Abdul Ghafir Al-Farisi. Dalam hal ini Al-Imam Al-Mutawalli mengambil sanad-sanad ilmu hadis dari beliau-beliau semuanya. Hingga kemudian ketika beliau ini dinobatkan menjadi ulama besar di mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, diakui keilmuannya, diakui kepiawaiannya. Hingga kemudian saat itu beliau ditunjuk sebagai guru utama, ditunjuk sebagai guru besar pada satu universitas Islam yang besar di hari itu, yaitu An-Nidhamiyah. Yang mana saat itu ketika An-Nidhamiyah ini dibangun oleh khalifah di masa-masa itu, awal mulanya Nidhamiyah ini dipasrahkan kepada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Namun kemudian Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini enggan, hingga kemudian diserahkan kepada Al-Imam Ibnu Sabbagh. Hingga beberapa tahun dipegang oleh Al-Imam Ibnu Sabbagh, lalu kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, namun tidak lama, hingga di masa berikutnya yang memegang guru besar dari madrasah atau Universitas Nidhamiyah ini dipegang oleh beliau Al-Imam Al-Mutawalli. Namun kemudian di masa-masa berikutnya ketika terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pemahaman antara Al-Imam Al-Mutawalli dengan Al-Imam Ibnu Sabbagh, hingga kemudian secara terpaksa Al-Imam Al-Mutawalli melepaskan jabatannya dari madrasah atau Universitas An-Nidhamiyah. Namun di masa-masa akhir dari kehidupan Al-Imam Al-Mutawalli, beliau dinobatkan untuk menjadi pengajar lagi di dalam madrasah An-Nidhamiyah. Dari perjalanan hidup beliau yang seperti ini, ada beberapa pendapat yang menjadi sorotan utama, menjadi rumusan yang berasal dari rumusan Al-Imam Al-Mutawalli. Di antaranya yang pertama adalah tentang kepemilikan dari dhiyafah. Kita ketika bertamu ke rumah orang atau menghadiri acara-acara tertentu dalam undangan, kita pasti di situ akan ada suguhan-suguhan yang disodorkan oleh sahibul hajat kepada kita. Suguhan-suguhan ini kemudian diistilahkan dengan sebutan dhiyafah. Secara fikih dia diistilahkan dengan sebutan dhiyafah. Dalam masalah dhiyafah ini, para ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i berbeda pemahaman, berbeda pendapat. Kira-kira kapankah dhiyafah itu menjadi hak terhadap kita sebagai tamu? Atau bahkan makanan yang disuguhkan di hadapan kita itu tidak menjadi hak milik kita, namun dengan model akad yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita bacakan seperti apa keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra. Beliau dalam hal ini mengatakan, wa dzakara ar-Rafi'i fi babil walimah qaula al-Qaffali inna dhaifa la yamliku ma ya'kuluhu. Yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu, Al-Imam Ar-Rafi'i dalam bab walimah beliau menukil perkataan Imam Qaffal. Maksudnya Imam Qaffal Shogir. Yang mana Imam Qaffal Shogir dalam masalah dhiyafah, dalam masalah suguhan, bahwa kita ketika menjadi tamu dalam satu acara tertentu, lalu kemudian kita itu disuguhi dengan beberapa suguhan hidangan-hidangan makanan, itu pada dasarnya kita tidak memiliki makanan-makanan tersebut. Walaupun kita memakannya. Ada makanan di hadapan kita dalam satu acara, lalu kita memakannya, maka sebenarnya apa yang masuk ke dalam perut kita itu tidak menjadi milik, tidak menjadi hak milik kepada kita sebagai tamu. Menurut Imam Qaffal, peristiwa seperti itu adalah
bal huwa itlafun bi ibahatil malik. Itu merupakan itlaf. Itu adalah bentuk perusakan atau penghancuran terhadap makanan yang telah disuguhkan kepada kita, namun dengan adanya izin dari si pemilik makanan. Artinya, makanan yang masuk ke dalam perut kita secara kepemilikan masih tetap miliknya sahibul hajat, bukan milik tamu. Kita hanya merusak, hanya menghancurkan makanan itu dengan cara kita makan. Ini menurut pandangan Imam Qafal. Wa qawlu aksarihim annahu yamliku. Namun menurut ulama-ulama selain Imam Qafal, kita sebagai tamu itu memiliki hak milik terhadap makanan atau minuman yang telah disuguhkan di hadapan kita ketika kita memakannya. Nah, di sini kemudian ada perbedaan pendapat, kapankah kepemilikan itu menjadi milik kita, makanan itu menjadi hak milik kita, yaitu summakhtilafuhum fi annahu hal yamliku bil wad'i au bil akhdi au bil izdiradi. Lalu kemudian para ulama-ulama kalangan Syafi'i yaitu berbeda pendapat tentang kapankah hak milik itu menjadi milik kita, kapankah hak milik itu muncul terhadap suguhan yang disuguhkan di hadapan kita. Ada yang menyatakan ketika suguhan itu ditaruh di hadapan kita, maka itu sudah menjadi milik kita. Au bil akhdi, atau makanan itu menjadi hak milik kita ketika kita ambil. Dan mana yang tidak kita ambil, maka itu bukan milik kita. Yang kita ambillah itu yang menjadi milik kita. Atau pendapat yang ketiga adalah bil izdirodi, yaitu ketika kita makan, ketika makanan suguhan ini masuk ke dalam mulut kita, maka saat itulah menjadi hak milik kita. Yatabayyanu annahu malaka qablahu summa qala wa zayyafa al-mutawalliyu ma siwal wajh al-akhir wa dzalika yaqtadi tarjihahu. Lalu kemudian Al-Imam Al-Mutawalli seakan-akan beliau itu tidak menganggap, ya, menafikan atau menganggap sepele masih wal wajhal akhir. Dua pendapat yang pertama. Dan seakan-akan Al-Imam Al-Mutawalli hanya menguatkan pendapat yang terakhir, yaitu ketika makanan ini mulai masuk ke dalam mulutnya para tamu. Adapun ketika makanan itu masih sebatas ditaruh di hadapan si tamu, atau makanan itu baru diambil oleh si tamu, maka tamu masih belum memiliki hak milik terhadap makanan suguhan-suguhan tersebut. Ini seakan-akan menunjukkan Al-Imam Al-Mutawalli sedang mentarjih, sedang menguatkan pendapat yang terakhir, yaitu ketika makanan masuk ke dalam mulut si tamu. Dan dua pendapat yang pertama seakan-akan ditolak oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Lalu kemudian wa man iktasara ala kalamir rafi'i hadza takhayyala annal mutawalliya zayyafa qaulal qafal. Kalau hanya membaca keterangan Imam Rafi'i barusan, seakan-akan memang Al-Imam Al-Mutawalli sedang menafikan atau sedang menyepelekan qaulal qafali, pendapat Imam Qafal, yaitu yang mana Imam Qafal menyatakan bahwa ketika ada suguhan di hadapan kita, lalu kemudian kita makan, maka makanan ini bukan menjadi hak milik kita. Makanan ini masih menjadi hak miliknya tuan rumah atau sahibul hajat. Karena memang Imam Qafal menyatakan huwa itlafun bi ibahatil malik, sikap pengerusakan terhadap makanan namun atas izin dari tuan rumahnya. Kalau ungkapan Imam Rafi'i yang mana Imam Mutawalli hanya menyatakan tarjih pada qaul yang terakhir, yaitu ketika makanan masuk ke dalam mulut, berarti seakan-akan Imam Mutawalli juga menafikan rumusan dari Al-Imam Al-Qafal. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan dalam masalah ini, wa ana aqulu, saya mengatakan, katanya Al-Imam Tajuddin As-Subki, innama arada ar-Rafi'i anna sahibat tatimmah zayyafa ma'adal wajhal akhir min wujudil milki. Amma qaulul Qafali falam yudha'ifhu fa inni kashaftu tatimmata falam ajidhu dha'afahu bal siyaqu kalamihi yaqtadi taqwiyatahu summa sarraha fi kitabil aiman annahu as-sahih. Namun kalau kita cek secara seksama dari kitab asli Imam Al-Mutawalli,
yaitu di dalam kitab At-Tatimmah. Ternyata Al-Imam Al-Mutawalli tidak mendoifkan sama sekali yang menjadi rumusan Imam Qofal. Bahkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam bab yang lain dari kitab At-Tatimmah, yaitu dalam Kitabul Aiman, justru Al-Imam Al-Mutawalli menguatkan pendapat dari Imam Qofal. Sehingga dari situ Al-Imam Al-Mutawalli ini seakan-akan sedang ingin memunculkan dua rumusan yang kuat. Yaitu pertama, rumusan dari riwayatnya Imam Qofal bahwa itu adalah itlafun bihibahatil malik, atau yang kedua yaitu menjadi milik ketika sudah masuk ke dalam mulutnya si tamu. Adapun dua pendapat yang sebelumnya, yaitu ketika makanan disuguhkan di hadapan tamu atau juga ketika diambil itu baru menjadi hak milik, ini dianggap lemah oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Ini merupakan satu hal yang penting dari rumusan-rumusan Imam Mutawalli ketika kita berbicara dalam masalah fikih, dan juga rumusan dari sosok ulama yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Syafi'i, yaitu beliau Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma'mun bin Ali Al-Mutawalli. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama yang kita pelajari bagaimana biografi singkat beliau, sehingga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan bersama-sama dengan beliau semuanya, karena rasa cinta kita kepada para ulama, rasa cinta kita kepada Imam Syafi'i, rasa cinta kita kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kita kepada keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih utamanya karena rasa cinta kita kepada idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.